Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kami BRH Channel. Kali ini kita akan membahas tentang ciri-ciri merpati kolong yang bagus. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dan like-nya ya teman-teman. Terima kasih. Memilih burung darah tinggian yang bagus adalah salah satu tahap yang perlu dilakukan untuk mendapatkan burung merpati tinggi berkualitas yang diinginkan. Tentunya semua orang berharap memiliki burung merpati yang bisa berprestasi dan juara ketika lomba. Memilih merpati tinggi bisa dilakukan dengan banyak cara, mulai dari fisik dengan meraba dan melihat langsung, bisa juga secara genotif dan turunan dan terahnya, atau bisa langsung membeli yang sudah berprestasi atau terbukti bagus. Hehehe. Tentunya dibarengi dengan harga yang tidak murah. Nah, kali ini kita akan coba jelaskan cara memilih merpati tinggi kolong yang bagus dengan melihat fisik dan meraba katuranggannya. Walaupun bahasan katuranggan ini lebih baik jika dilakukan secara langsung dengan memegang burung sebagai contohnya. Tetapi karena keterbatasan jarak dan waktu, saya sampaikan saja di sini agar teman-teman ada gambaran walaupun hanya sedikit ketika memilih burung merpati. Faktor memilih burung merpati yang bagus. Faktor terah, gen, atau keturunan. Terah, gen, dan keturunan juara dalam burung merpati biasanya sangat diperhatikan, karena biasanya burung merpati yang bagus kemungkinan besar anaknya juga bagus dan berpotensi menjadi juara. Cara melihat terah atau keturunan merpati ini tentunya kita bisa tanyakan pada peternak secara langsung. Kita bisa tanyakan jalur keturunannya. Memang biasanya burung berterah juara harganya lebih mahal dibanding burung darah yang ada di pasaran, karena secara kualitas fisik dan mental juga berbeda. Tetapi tidak menutup kemungkinan burung pasar juga bisa bagus dan juara asalkan kita bisa memilihnya. Faktor katuranggan. Katuranggan adalah pengetahuan mengenai anatomi atau bentuk fisik. Merpati yang bagus biasanya ditandai dengan bentuk fisik tertentu. Ada banyak sekali bentuk fisik yang diperhatikan untuk memilih burung merpati yang bagus. Katuranggan ini bisa dilihat dari ujung kepala sampai ujung kaki. Bentuk katuranggan ini tidak mutlak klop, tetapi harus diperhatikan sebagai patokan. Berikut ini ciri-ciri merpati tinggi atau kolong yang bagus. Bentuk pegangan bodi. Pegangan jantung burung seperti jantung pisang, pinggang berisi membulat. Serat daging kenyal, ada yang empuk kenyal, ada yang keras kenyal. Yang penting daging kenyal tidak kaku. Empuk kenyal biasanya untuk jarak jauh karena rata-rata tidak cepat lelah. Keras kenyal biasanya untuk jarak terbang 1-2 km. Pegangan ngapas. Jika dipegang terasa empuk seperti kapas atau bulunya tebal, halus seperti sutra atau nyutra. Pinggang berisi tidak tepos. Kemudian bentuk kepala. Ukuran kepala proporsional, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Sedikit jenong bulat, tetapi sudut sekitar 45-60 derajat agar enak turun arah jam manapun. Biasanya juga burung dengan kepala seperti ini lebih cerdas, cepat hafal lapangan.
Kemudian bentuk mata. Mata berpengaruh terhadap penglihatan burung saat digeber dari bawah. Posisi mata sebagian besar di atas garis paruh. Dari paruh ditarik garis ke arah mata. Mata bersih, bening, tidak kotor. Warna mata bebas, tergantung selera, yang penting bersih, bening. Pupil aktif dan responsif terhadap cahaya, mengecil jika terkena matahari atau saat mekur. Mata aktif terhadap gerakan. Bentuk paruh. Bentuk paruh merit atau ujungnya runcing. Ukuran proporsional, pas dengan kepala. Hidung paruh sedang, tidak besar, tidak terlalu kecil. Hidung yang kecil biasanya kurang cerdas. Hidung salah satu alat yang digunakan burung untuk navigasi. Jika terlalu besar, maka tidak seimbang. Paruh pendek dan tebal. Bentuk sayap. Sayap berpengaruh terhadap kecepatan burung dan karakter terbang. Sayap tidak lebih panjang dari ekor. Otot sayap tebal dan kenyal. Tulang tidak terlalu menonjol. Raba bagian pangkal sayap dan ketiak merpati. Sayap pas dengan bentuk tubuh. Jika dilihat seimbang, tidak terlalu panjang atau tidak terlalu pendek. Saat santai, sayap tertutup bulu-bulu halus dada, tidak membuka terus. Bentuk bulu. Bulu berpengaruh terhadap kecepatan burung dan manuver. Lidi bulu membulat, tebal di pangkal, menipis ke atas dan lentur atau tidak kaku. Bulu tebal menutup rapi. Bulu halus jika dipegang terasa licin dan tidak cepat basah jika terkena air. Bulu merit dari pangkal lebar dan ujungnya meruncing. Bentuk tulangan. Bentuk tulangan bisa disesuaikan dengan selera karena punya perbedaan masing-masing. Bentuk tulangan bisa dirasakan ketika meraba burung. Jika tulangan terasa disebut tulangan keras. Jika sedikit tertutup daging maka disebut sedang atau empuk. Optimal jika dilihat ketika burung tidak sedang sakit atau kurus. Tetapi yang penting serat daging terasa kenyal. Ada bentuk tulangan keras, biasanya tembak keras tetapi rawan cedera saat latihan dan cepat lelah. Jarak terbangan untuk 1 km. Ada bentuk tulangan sedang, biasanya lebih lincah, manuver atau main tali. Tembak ada yang keras, ada yang biasa saja. Jarak terbang bisa lebih dari 1 km. Rata-rata tidak cepat lelah. Bentuk dada. Bentuk dada berpengaruh terhadap tenaga burung atau cc. Bentuk dada besar membulat, otot dada kenyal padat. Jika terlihat ada belahan dada yang lebih bagus. Dada tidak tertutup sayap secara penuh, atau dada berisi jadi tidak tertutup sayap full. Jika dilihat dari depan seperti segitiga atau huruf V. Bentuk sapit udang. Sapit udang posisinya dekat dengan dubur. Terdapat 2 tulang yang menonjol. Sapit udang berpengaruh pada tembak burung. Sapit udang keras. Sapit udang runcing. Jarak sapit udang sekitar 0,5 cm. Bentuk ekor. Posisi burung dipegang menghadap kita. Bentuk bulu mempengaruhi kinerja, manuver, dan ketika turun. Ujung ekor tidak membulat tetapi rata. Jika dipegang, ekor menjadi satu, bulu tidak melebar. Ekor lebih panjang dari sayap. Jika burung dipegang, ekor terasa akan turun ke bawah. Bentuk kaki. Bentuk kaki berpengaruh saat terbang dan landing. Pilih yang terlihat kering atau seperti bersisik. Kaki terlihat kokoh. Jika dipegang, kaki akan menekuk ke belakang. Dari katuranggan tersebut, banyak selera tergantung pegangan masing-masing
Tetapi untuk standar bisa dipilih merpati yang memiliki bodi pegangan jantung, burung ngapas, posisi buntut kalau dipegang jatuh ke bawah, ujung buntut rata-rata tidak membulat, posisi buntut lebih panjang dari ujung sayap. Itu sudah cukup kalau buat kolongan. Selanjutnya tinggal terahnya saja. Terima kasih, jangan lupa subscribe dan like-nya ya teman-teman.